Ulu, enak. Mama ada apa itu ya? Asli ya? Coba Bibi buat kayak itu. Oke, maaf ya, tadi terputus. Maklumlah Zoom yang gratis 45 menit habis. Terus mau connect tadi agak lama. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini bisa kalian baca lagi ya di apa di literatur. Cara mengubah atau mengkonversi dari koordinat silindris ke koordinat kartesius, bukan silinder. Jadi untuk X-nya misalnya sini kan, X itu R dikalikan dengan cos pi. Kalau untuk mendapatkan nilai Y-nya menjadi koordinat kartesian, yaitu R dikalikan dengan sin pi. Untuk Z tetap sama dengan Z. Oke. Sebentar ya. Nah, ini rumusnya tadi. Ya. Jadi kalau untuk X itu R cos theta, Y R sin theta, Z-nya tetap. Di mana R itu sendiri sama dengan akar E kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi kalau mengkonversi sebaliknya ya, mau membuat dari kartesian menjadi koordinat tabung atau koordinat silindris. R-nya itu kemudian tetanya sama dengan tangan inverse tangan dari Y per X dan Z-nya tetap Z. Nah, contoh penggambarannya. Contoh visualisasi penggambaran objek dalam koordinat silindris untuk kasus R konstan, theta konstan P konstan dan Z konstan. Dari gambar ini dapat dibayangkan kira-kira objek yang menempati koordinat silindris seperti pada gambar ini. Nah, jadi ini yang melingkar ini untuk tetanya
Kemudian yang ini untuk R-nya. Kemudian yang ke bawah ini adalah untuk Z-nya. Jadi di sini eh, nilai R itu seperti ini kan, seperti bidang, di bidang yang konstan, kemudian Z-nya itu ke atas, juga jadi seperti bidang gini. Kemudian dia diputar sejauh pi. Bidang ini diputar sejauh pi. Bisa di sini posisinya, misalnya kan. Bisa juga di belakang ini. Sorry. Misalnya di belakang ini warna hijau. Jadi gitu cara mengkonversi dari koordinat Kartesian ke silindris atau sebaliknya silindris ke kartesian. Satu lagi yang kita bahas adalah koordinat bola. Koordinat bola digunakan untuk menyatakan suatu objek yang mempunyai bentuk simetri seperti bola. Nah, biasanya kan kalau kita menggambarkan muatan itu seperti bentuknya seperti bola. Kemudian juga misalnya kita mau menghitung medan magnet, medan listrik pada sebuah penghantar yang elektroda, misalnya elektroda yang berbentuk bola pada mungkin di lapangan di PLN gitu kan, ada elektroda yang berbentuk bola, atau kita mau menghitung medan listrik pada sebuah isolator, misalnya kan isolator berbentuk piring, tentunya dia menggunakan ada objek itu yang berbentuk bulat, maka digunakan koordinat bola ini untuk melakukan penghitungannya. Koordinat bola digunakan untuk menyatakan suatu objek yang berbentuk bola. Sebagai contoh adalah bumi yang kita tempati. Posisi atau kedudukan objek-objek yang berada di bumi akan sulit dijelaskan dengan koordinat kartesius maupun tabung karena bentuk bumi yang bulat. Oleh karena itu digunakan sistem koordinat bola agar mudah dibayangkan untuk menyatakan besaran vektor koordinat bola menggunakan 3 sumbu koordinat yaitu R, theta, dan pi. Jadi ini untuk koordinat bola. Jadi ada R-nya sama seperti tadi R ya, sini. Kemudian ini pi sama seperti tadi. Tapi dia ada theta yang dia sudutnya. Sudut itu sudut arah sini. Theta yang sudut dari sini ke sini itu pi. Kemudian R-nya masih tetap di sini. Vektor satuan dalam arah R, theta, dan pi. Untuk arah R itu R besar. Kemudian untuk theta, A theta itu nama besarnya theta. Kemudian A pi besarnya adalah pi.
AR 1, A theta 1, AP juga sama dengan 1. Besar vektor satuannya ya. Dengan operasi sebagai berikut, AR cross A theta sama dengan AP, kemudian A theta cross AP sama dengan AR, kemudian AP cross AR sama dengan A theta. Dan seterusnya ya. Inilah cara mengkonversi satuannya. Nah, ini gambarnya untuk mengkonversi koordinat-koordinat tersebut. Nah, jadi kalau ini R itu adalah R besar sin theta, itu R besar. Oh, vektor A searah R itu R besar. Kemudian vektor A searah tetanya adalah theta. Vektor A searah pi sama dengan pi. Jadi harus kita ketahui cara penulisannya. Vektor pada koordinat bola dapat dinyatakan dengan, nah ini cara menulisannya ya, vektor koordinat bola. Kalau tadi Kartesian kan gini. A besar atau A sembilan. A X tambah A Y tambah A Z. Kalau tabung atau silindris itu A R tambah A I tambah A Z. Nah, ini untuk koordinat bola. AR A theta dan api. Ini berbeda sedikit cara penulisannya. Untuk konversi koordinat bola ke koordinat kartesian, jadi walaupun koordinat kartesian tidak bisa menulis benda-benda yang berbentuk bulat, tapi dari koordinat bola, apabila benda itu sudah digambarkan dalam koordinat bola, dia bisa dikonversikan ke koordinat kartesian seperti ini. Nanti bentuknya adalah seperti ini. Jadi R-nya R besar sin theta cos pi, Y-nya R sin theta sin pi, kemudian Z-nya sama dengan R cos theta. Nanti bisa menjadi koordinat kartesian kembali. Ini konversi koordinat kartesian ke koordinat bola. Jadi kalau kartesian ke koordinat bola tadi ya sudah R sebenarnya E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini bukan, ya betul, kartesian ke bola dibalik ya. Kalau ini bola ke kartesian, yang ini kartesian ke bola. R besar sama dengan akar E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sementara theta adalah inverse tangan dari R sin theta per Z sama dengan inverse tangan dari akar E kuadrat tambah Y kuadrat per Z. Ini pi ya.
sama dengan inverse tangan Y per X. Nah, ini dia koordinat bola. Jadi kalau ada suatu titik di sini, maka bisa digambarkan dengan ini Pi-nya, kemudian ini tetanya, kemudian yang R-nya adalah yang ini. Nah, sorry ya, kita perjelas lagi. Nah, ini kita lihat Pi-nya masih ini. Sorry. Pi-nya adalah ini. Apa ya? Nah, ini Pi-nya. Ini Pi-nya. Kemudian tetanya yang ini ya. Kemudian R-nya masih tetap ke sini. Suatu objek dalam koordinat bola. Jadi, bagaimana cara kita menggambarkannya suatu objek itu dalam koordinat bola. Contoh soal, gambarkan dalam koordinat kartesian besaran vektor berikut ini. Ini 2AX tambah 3AY tambah 3AZ. Penyelesaiannya adalah tentunya kalau apa? Tadi berapa ya? 2AX. 2AX 3 berarti 233. 2AX tambah 3AY tambah 3AZ. Maka koordinatnya adalah 2 pada area sini 2. Kemudian ini ke sumbu ininya 3, ke atasnya juga 3. Maka di sinilah titik P itu.
Produk-produk vektor, produk skalar yaitu perkalian titik. Jadi vektor itu bisa dioperasikan dengan perkalian titik. Produk skalar atau perkalian titik didefinisikan sebagai perkalian antara besaran vektor A dan besar vektor B. Perkalian antara besar vektor A dan besar vektor B. Jadi kalau ada vektor A dan vektor B kemudian dikalikan secara skalar, maka dia adalah besar vektor A ini kali besar vektor B kali cos theta AB. Theta AB itu adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Perkalian titik dua vektor dapat ditulis sebagai berikut. Jika vektor A dan vektor B, vektor A dan vektor B terletak pada koordinat kartesius 3 dimensi dengan komponen ke masing-masing sumbu koordinat dinyatakan dengan AX adalah komponen vektor A ke arah sumbu X, AY ke arah sumbu Y, dan AZ adalah searah sumbu Z. Begitu juga B, kalau misalnya ada vektor B, berarti BX itu adalah komponen vektor B searah ke arah sumbu X, kemudian BY ke arah sumbu Y, dan BZ ke arah sumbu Z. Kemudian karena sudut antara sumbu X, Y, dan Z itu adalah 90 derajat. Nah, sumbu X, Y, dan Z 90 derajat, kan seperti ini tadi. Nah, yang ini 90 derajat, ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Jadi masing-masing arahnya saling tegak lurus 90 derajat. Sehingga perkaliannya, karena perkalian titik itu menggunakan tadi cos, ini menggunakan cos, maka cos 90 itu sama dengan 0. Sehingga jika dikalikan AX kali BY, A dot BY, AX dot BY, AX dot BZ, kemudian AY dot BZ, AY dot BX, AZ dot BX, AZ dot BY itu pasti hasilnya sama dengan 0. Karena cos 90 juga adalah, karena cos 0 juga adalah sama dengan 1, sehingga AX dot BX yang sama-sama, ini komponen vektor AX BY, AZ BZ itu pasti sama dengan 1. Maka perkalian vektor A dengan vektor B itu akan menjadi AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Karena komponen yang berbeda, seperti contohnya tadi AX kali BY, berarti dia cos antara AX dan BY. Nah, cos ini itu sama dengan 90 derajat, maka cos 90 itu sama dengan 0. Sementara yang satu jenis atau yang sama-sama komponennya itu misalnya X dengan X, Y dengan Y, Z dan Z itu pasti sudutnya adalah 0 derajat. Cos 0 itu sama dengan 1, sehingga komponennya tinggal jadi kapan kembali lagi? Ayo. Ayo. Enggak sibuk. Buka bersama kita di sini kan. Nah, itu. Jadi yang muncul itu adalah komponen-komponen yang satu jenis atau satu arah. Perkalian titik antara vektor dengan dirinya sendiri akan menghasilkan kuadrat dari besar vektor tersebut. Kemudian perkalian titik antara vektor satuan dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Atau dituliskan sebagai vektor A dot vektor A sama dengan vektor A kuadrat sama dengan besar vektor A dikuadratkan. Di atas lemari yang lemari buku yang ada kan?
Kemudian juga perkalian vektor satuan A dengan, sorry ya, ini apa nih? Perkalian antara vektor satuan dengan dirinya sendiri sama dengan 1. Vektor satuan dengan kali A. Itu sama dengan 1. Contoh, jika besar vektor A itu sama dengan 6 dan besar vektor B sama dengan 8 dan sudut antara AB itu 60 derajat, maka proyeksi vektor B terhadap vektor A itu sama dengan 4. Sehingga A dot B sama dengan B dot A sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian jika kita proyeksikan ke arah B, maka proyeksi vektor A terhadap B sama dengan 3, sehingga A dot B sama dengan B dot A, tadi kan ada sifat komutatif, sama dengan 3 kali 8 sama dengan 24. Karena terkadang besar vektor A dan B tidak diketahui sehingga harus dicari dengan persamaan dasar. Ini tadi persamaannya, vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kalikan besar vektor B dikalikan dengan cos antara vektor A dan sudut vektor A dan vektor B. Kemudian cos theta yaitu atau cos sudut antara kedua vektor tersebut adalah vektor A kali vektor B dibagi dengan besar vektor A kali vektor B, atau sama dengan ini. Kalau kita tulis vektor A kali vektor B per A kali B. Kemudian tetanya sendiri adalah inverse cos. Inverse cos dari ini tadi. Jika A dan B tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka A dot B itu pasti sama dengan 0. Karena dia saling tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, tapi kalau tidak tegak lurus, maka ada nilainya. Kemudian produk vektor yang kedua, produk vektor atau perkalian silang antara vektor A dengan vektor B dapat dirumuskan sebagai berikut. A cross B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B sin vektor A, sin antara vektor A dan vektor B, sin sudut antara vektor A dan vektor B dikalikan vektor satuan normal atau AN. Vektor satuan normal itu artinya yang tegak lurus. Tegak lurus ya. Ada orang tegak lurus, Pak. Situ. Kemudian hasil perkalian silang atau cross antara dua vektor akan menghasilkan vektor juga. Tidak seperti perkalian titik. Nah, kalau perkalian titik tadi akan menghasilkan skalar atau nilai skalar. Sehingga perlu ditambahkan simbol AN. Jadi kalau perkalian vektor perkalian cross harus ditambahkan simbol AN. Yaitu vektor satuan yang menyatakan arah vektor hasil perkalian vektor A dan B. Perkalian silang atau cross antara A dan B bisa dinyatakan dalam 9 perkalian silang atau dengan menggunakan metode matrik
Seperti ini ya di bawah ini. Nah, ini AX cross AX sama dengan 0. Pokoknya yang sejenis, ini kan sejenis. Itu hasilnya akan 0 untuk perkalian silang. Beda dengan perkalian titik tadi, hasil untuk vektor yang sejenis atau yang searah, dia hasilnya 1. Yang tidak searah atau saling 90 derajat pasti hasilnya 0. Nah, ini berbeda. Kebalikannya. Ini setiap yang satu arah, maka dia hasilnya 0. Yang berbeda arah, hasilnya akan ada. AX kali AY sama dengan AZ. AX, AY kali AZ sama dengan AX. Kemudian AZ kali AX, AY. Jadi ini putar aja ya. X, X, Y, Z. Z, nah Y, Z, X, Z, X, Y. Nah gitu aja. Jadi dia muter gitu. Gitu ya. X, Y, Z. Jadi seperti apa tadi, skrup ya. Jadi kalau X kali Y ini hasilnya Z. Kalau Y kali Z, Y kali Z hasilnya X. Kemudian Z kali X, dari Z ke X hasilnya Y. Gitu muter aja deh. Kemudian X kali Z, kalau balik di hasilnya minus. Minus Y. Nah, kemudian Y kali X, Y ini muter juga mundur. Arahnya searah jarum jam atau clockwise. Kemudian Z kali Y. Kalau Z kali Y sama dengan minus AX. Nah, jadi perputaran seperti itu aja. Sehingga perkalian silang vektor A dan B dapat dituliskan dalam bentuk persamaan determinal matrik 3 kali 3 sebagai berikut. Ini. A cross B. Sini tulis AX, AY, AZ, AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Ini yang X, Y, Z untuk vektor A. Ini X, Y, Z untuk vektor B. Ini vektor satuannya AX, AY, AZ. Gitu. Terangan AX, AY, dan AZ merupakan vektor satuan ke arah sumbu X, Y, dan Z. Kemudian vektor A dengan simbol X, yaitu besar vektor ke arah X. Kemudian AY itu besar vektor searah Y, dan Z juga vektor A ke arah Z. BX besar vektor B ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z, dan seterusnya. Masuk kita ke contoh soal dan penyelesaiannya. Sebuah vektor A, ini vektor A-nya. Vektor B-nya ini. Kemudian tentukan katanya perkalian silang A cross B. A cross B. Nah, maka kita tulis ya kan, dari 2AX 3AY. A cross B bisa tulis seperti ini. Nah, yang ini untuk vektor A, yang ini untuk vektor B. 4 minus 2 minus 3. Ini ya, saya tulis di sini ya biar mudah. A itu sama dengan 2AX min 3AY tambah AZ. B sama dengan minus 4AX minus 2AY tambah 5AZ. Nah, kita lihat 2 minus 3, 1. 2 minus 3, 1. Minus 4, minus 2, 5. Minus 4, minus 2, 5. Oke. Maka hasil perkaliannya adalah minus 13AX, minus 14AY, minus 16AZ. Nah, jadi ini dibuat ada determinannya dulu. Tahu kan cara mengalihkan
vektor itu ada namanya determinan. Jadi kalau ini determinannya adalah AX, AY, AZ 1, minus 4, minus 2, 5. Maka ditambah lagi di sini 2, minus 3, minus 4, minus 2. Sehingga ini determinannya. Kemudian yang ini sorry. Ini nah, ini ada beberapa contoh soal. Silakan dikerjakan untuk sebagai latihan di rumah untuk kita lebih memahami mengenai analisis vektor ini. Oke, saya kira untuk hari ini cukup sekian ya pertemuan kita. Silakan kalian baca bahannya. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa kita diskusikan secara bersama-sama. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya screenshot dulu ya untuk absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin pamit ya. Iya, Pak.